Balik lagi. Halo guys, balik lagi di Sorbol Podcast volume ke-15. Kebetulan hari ini tuh spesial. Kenapa? Kualitas videonya keren. Equipmentnya proper, bro. By kita kedatangan yang saya obrolin di awal gitu kan. Sorbol Podcast ini tidak hanya musisi. Beliau juga musisi, cuman kayaknya orang-orang lebih mengenal dia itu sebagai videographer, filmmaker, konten kreator, komposer juga iya, musik produser iya, wah segala ilmunya. Kita kedatangan Bro Yuda Pratama, bro. Halo. Cing long time no see. Jadi sebenarnya kita sudah mengenal dari tahun sabar ya, berarti awal kenal kita tahun 2014-an ya. 14. Itu karena kita kenal kebetulan di daerah kosan sana. Kosan awal Yuda bergelut di video-video ya? Video, masih bidang video. Ah gitu. Sok pada ceritain sedikit, Yuda tuh awal tuh meniti karir lah. Meniti karir. Kayaknya video dulu kan ya, sebelum musiknya? Video. Kalau musik mah kayaknya sudah senang dari dulu kan ya? Musik emang hobi sih. Hobi. Dulu sekolah di musik sama. Saya kalau di video awal tahun 2013. 2013. Ya. Itu Jadi, lebih kemana tuh videonya tuh? Jadi dulu saya sempat punya single lagu 2009. Saya bikin video klip lah 2013. Video klipnya lagu Yuda. Cuman masih ke orang lain. Nah, setelah waktu itu di harga berapa ya? 2 juta. Lumayan lah, mahal. 2013. Mahal bisa juta. Mahal, Yud. Nah, setelah proses syuting dan beres editing, saya mulai lihat hasilnya, ternyata masih ada yang kurang. Saya mintalah revisi. Setelah direvisi, masih tetap kurang. Nah, endingnya saya langsung nyamperin ke editornya, ke rumahnya langsung. Mas, ini kayaknya ada scene yang kurang, ada yang color grading yang kurang gitu. Langsung diedit lagi sama si masnya, diedit. Dan pas render dilihat masih kurang. Aduh, gimana ya mas? Saya emang cuma bisanya kayak gini, kayak kata dia. Ya udah, saya boleh nggak minta softwarenya aja gitu. Pakai apa ini? Waktu dulu pakai Pegas Pro. Pegas Pro. Segitunya berapa ya? 9 gitu kalau nggak salah. Pegas Pro. Oh ya, tahun segitu ya segituan. Pegas Pro 9. Nah, saya bawa si Pegas Pro itu ke rumah, filenya saya install, saya coba editing sendiri, utak-atik selama berapa ya, 2 minggu lah kalau nggak salah. 2 minggu saya ngulik. Kalau dari segi seni sih pasti ada kepuasan tersendiri. Tetap punya takaran lah. Takaran. Kadang-kadang kayak gini nggak Yud? Kalau Yuda, jadi sebelum lanjut ya, kadang pas kita ini teh, yang kita bayangkan gitu ya, ketika Yuda misalnya syuting nih, ya dia jadi talent gitu. Kan kita udah ngebayangin nih hasilnya kayak gimana nih, orang kayaknya kok sih mungkin acuannya tuh itu ya. Ya itu kepuasan. Acuan itu kepuasannya tuh itu kayaknya di titik ini nih. Iya betul. Jadi ketika sebuah hasil editing videonya lain-lain tuh kurang itu, jadi ini rasa tuh orang pisangnya. Bener ya, dari situ ya. Pasti kurang. Oh gitu, dari situ terus gimana? Cuman saya render, saya upload di YouTube, tapi saya privasi 2013 itu. Oh gitu, diprivasi dulu lah, gitu. Belum di publik. Belum. Dari situ saya mulai ada rasa suka gitu ya ke bidang video gitu. Waktu itu pasti zaman HP BlackBerry. Oh, BB. Saya pakai BB, video-video BB apa ya, Gemini kalau nggak salah. Gemini saya mulai coba video-video, langsung saya edit. Itu lumayan jangkanya hampir 7 bulan. 7 bulan. Ngulik di situ lah ya, dengan device BlackBerry gitu. Udah ngulik cut, musik dan lain-lain, baru pindah ke After Effects. Oh ya. Waktu itu saya bikin grup After Effects di Facebook, After Effects Indonesia. Ternyata banyak puluhan ribu anggota. Nah di situ kita sharing, mulai dari bikin yang green screen, kayak gitulah. Iya benar. After Effects. Nah dari situ emang mulai muncul jadi hobi. Dari hobi suka dulu langsung ke hobi gitu. Udah masih dikerjain lah, pengen ngerjain itu gitu. Pengen. Nah di situ saya sempat pinjam kamera, pinjam kayak device layar.
sewa juga masih murah, berapa? 100.000. Segituan ya. 100.000. Mulai pas pakai kamera mulai ngebuat sinematik pada tahun 2014 awal. 2012 awal. Emang benar. Sinematik. Awal. Lagi emang rame-ramenya. Lagi rame ya sekarang. Maksudnya nggak selalu melulu tentang film ya. Maksudnya kayak zaman itu kan video udah mulai tuh. Udah mulai kan dulu kan video klip ngeband hunkul gitu. Terus banyak adegan-adegan dikit ya, adegan-adegan. Sekarang udah banyak gitu kayak. Nah, setelah beres itu di 2014 bikin sinematik, mulai ada job. Job yang pertama saya bikin itu Kapan? 2014 sama ini apa? Religi, selawat. Nah, salawat. Ada beberapa kiai. Oh, bener. Oh iya. Sama Opik sih. Oh, Opik juga. Bener. Ada Ustadz Hariri, Kiai Haji Abdul Aziz, Ceng Jam-Jam. Oh, artis solawat lah dulu ya, Kiai Haji. Haji Tule. Oh gitu. Terus tantangan kan beda-bedanya. Kayaknya kan ya percaya atau enggak dan emang apa ya? Maksudnya kan musik itu harus ya suksesnya musik di deliver dengan video itu kan benar-benar harus dari segi konsepnya. Beda gitu kan, apalagi musik sholawat. Bener. Hanya tuh latar sholawat latarnya di mana gitu nya. Hanya latarnya di kebun di mana gitu. Bener, tapi bener. udah banyak sekarang. Jadi tantangan di musik sholawat gitu untuk dari segi video tuh kayak gimana Yud? Tantangan video. Jadi sebetulnya kalau dari video saya ulik 2014 itu, 2013, 14 baru agak lumayan bisa lah. Nah, saya mulai ngegambarin si audio, gimana caranya audio jadi satu. Benar. Dalam visual. Nah, itu ya. Jadi maknanya itu kita alurnya kemana, meskipun sholawat gitu. Benar, Pak. Nah, saya sukanya semua video slow motion. Sukanya, karena lebih kerasa gitu. Kerasa aja. Kerasa, maknanya kerasa banget. Alurnya gitu. Itu lumayan lama dari sholawat 2014 sampai 2016 kebanyakan. Terus sedikit tips. Kalau untuk slow motion Yud, paling pas itu ya berapa gitu? Kan ada takaran ya. Ada takaran misalnya frame-nya berapa gitu. FPS lain-lain gitu ya. Terus kalau sekarang kebanyakan sih di 60 ya. Di 60-nya udah aman lah gitu ya. Di 60. Kalau saya masih pakai di 50. Oh, 50. Jadi pengen ngejar 25 gitu. 25. Oh iya, mesin banget ya. Tapi kalau pengen lebih bagus sih kita pakai 24 buat sinematik. Sinematik bisa. Tapi kalau 25 itu udah luar biasa menurut saya. Sukanya di 25 FPS. 2015 mulai ada job film di perusahaan di Bandung. Dan itu film. Boleh sebutin ke perusahaannya apa? Perusahaan. Lah itulah pokoknya mah. Soalnya jasanya dibeli. Oh ya. Itu lebih ke videonya company profil atau film pendek, cuman alur ceritanya menceritakan tentang perusahaan itu. Oh, ya. Jadi itu kan ada cabangnya di Indonesia. Nah, dibikin lomba lah. Setiap perusahaan kita bikin film, terus dibikin lomba. Nah, dari nanti pemenangnya itu dapat door prize gitu. Door prize yang lain dan videonya mungkin diputar di seluruh Indonesia lah. Iya. Di perusahaan itu. Iya. Kebetulan waktu itu juara 1. Ribet sih kalau urusannya perusahaannya. Kliennya kan macam-macam nih Yud. Terus orang yang lihat dia tuh banyak lah gitunya klien-kliennya dari perusahaan gitunya company terus instansi juga kan banyak gitu. Banyak. Kan kalau saya mah lebih ke anak band dan lain-lain lah jadi lebih ke dia sesuai dengan hobi gitu lah ya sarok ini hanya orang jadi apa gitu kan Yuda tuh mencoba sesuatu yang tidak aman terus pernah agak khawatir gitu orang sih kayaknya tuh puas lain-lain gitu Itu enggak sih? enjoy aja nih ya Nggak pernah khawatir. Justru setiap saya bikin suatu misalnya ada yang bikin video terus si klien pengennya ini pengen kayak gini terus kita belum mencoba nih justru itu suatu tantangan. Bener ya Bukan bahaya buat kita tuh kan sama saya dijadiin itu sebuah tantangan. Wah ini keren nih pengen kayak gini udahlah saya coba itu. bener tapi saya pernah kayak punya klien ya video band sih punya klien gitu terus pengen ini
komputer tidak kuat. Kan kadang-kadang kalau ya apalagi kalau gue dengan animasi lain-lain kan lah, itu kan hubungannya After Effects lah ya. Dan anjir berat Berat. Maksudnya kan anjir, beban ini teh belum Bener. kan problem ya. Kadang-kadang kita aduh sorry saya belum bisa. Kan sokanya sewa kamera bisa. Sewa komputer zaman sana. Nah itu, benar. Ini yang punya komputer high spec Nah, susah. Terus mulai dari 2014 tetap project Sholawat itu sampai 2020 sebetulnya kebanyakannya. Nah, cuman dari 2015 saya coba bikin konten buat YouTube. Lebih ke channel lah ya, arahnya. Jadi ada usaha sampingan lah. Nah, apalagi YouTube lagi naik-naiknya kan ya. Naik. 2013 itu monetize masih 10.000 view langsung monetize. 2013. Bisa. Itu teh acuannya teh view dulu. View View doang kan, bukan View durasi doang. kan? Nggak kayak sekarang gitu ya. Ini sekarang mah headset aja. View 10.000 udah monetize. Nah, saya coba upload beberapa video yang emang saya suka puisi gitu ya. Puisi, terus saya bikin soundtrack, saya upload di YouTube. Itu tembus sampai 1,7 juta masalah. 2015. Itu musikalisasi puisi? Iya, puisi-puisi. Saya bawalah talent-talent yang ada di Bandung yang suka hunting-hunting. Ayo kita bikin puisi lah kayak gitu. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Cobain dulu. Cobain dulu. Sampai waktu itu rame sih YouTube saya. Dari pokoknya 2015 sampai 2018 rame. Terus inget nggak dikirimin Google duit berapa awal-awal? Ini kan ya monetize itu harus dikirimin dulu kayaknya lah apalah gitu ya. Apa surat Pin, lah gitu ya. pin. Pin dulu kan. Ya. Baru bisa masuk lah duit gitu ya. Kalau dulu enggak. Dulu kita cuma fotoin KTP di AdSense-nya itu langsung langsung beres. langsung beres. Si pencairan itu biasa biasa gitu ya. Kalau 2017 mulai pakai PIN. Kayak gitu ya. Kita lama nunggu PIN juga. Belum lama. Apalagi kalau alamat rumah yang menitipkan ke alamat yang mudah dijangkau saja. Oh gitu ingat nggak nominalnya berapa gitu? Yang Kan mana? punya kebanggaan ya kecil orang buka kayak YouTube. Dari iklan itu. Dari iklan YouTube AdSense gitu. Awal pertama saya gajian awal 5 juta. 2015. 5 juta. Terus kesini ada turun, ada naik lah biasa. Benar. Cuman nggak terlalu fokus di situ. Benar. Karena jadi, gitu mas jalan aja lah. Dari bidang video lebih banyak klien gitu. Dari khusus Sholawat sih waktu itu lagi naik-naiknya. Ya lagi. Bener naik pisan ya. Naik. Sabian nih zaman Sabian. Kemudian, nah 2017 saya mulai ikut sama band Sholawat Arabik. Dari kabupaten. Si Elmi Guar ya. Elmi Guar. Vokalis saya Hodijah itu kan. Mulai saya ditarik, naik lah. Cuman ada permasalahan di dalamnya. Nggak lama itu berapa tahun ya? 2 tahun lah. Bubar. Lumayan ya, maksudnya kayak Elmi Guar tuh kayak bawanya Sabian. Iya, kalau saya yang ini kan emang bener kayak gitu kan. Emang lagi hitsnya di situ pasnya. Udah gitu? Saya ditarik juga sama Ai Hodijah. Untuk garap yang dia sendiri. Karena saya masih 2, Elmi Guar sama Ai Hodijah. Dua-duanya masih sama saya. Gitu. Cuman ya biasalah banyak apa? Ya namanya juga problem gitu. Problem lah, namanya juga bisnis. Bisnis pasti suka ada problem kanan kiri lah gitu. Itu biasa lah profesional. Biasa. Jadi saya keluar dari Elmi Guar, saya mulai berkontribusi sama Ai Hodijah. Lebih ke tapi udah banyak ya videonya? Banyak. Kita ngebangun Ai Hodijah dari nol waktu itu. Saya yang bikin. Dari brand secara digitalnya itu yang dari YouTube aja. YouTube aja. Karena waktu itu saya kan pemain YouTube dari 2013. Jadi udah tau lah ya. Jadi banyak lah akun-akun. Ada yang dijual, ada yang udah tahu paham lah. Secara algoritma. Gitu ya. Nah, waktu itu saya sama Ai Hodijah berapa tahun ya? 3 tahun juga sama kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun, 2021 lah. 2021. Terus setelah Ai Hodijah itu, terus? Nah, kebetulan 2020-nya sebelum saya pengen udahan, saya mulai masuk ke ranah digital. Iya. Ranah digital, Spotify kan lagi naik. Lagi gitu. naik, bener. TikTok lagi naik. Jadi
saya tipikal orang yang emang kalau ada yang update nih, saya pasti masuk duluan. Iya, nge-follow sebuah fenomena hits di masyarakat emang harus. Kalau nggak ketinggalan zaman. Benar. Banyak orang yang baru mau mencoba ketika sudah tidak masanya, bukan masanya lah gitu ya. Benar. Bala usum YouTube, mana masih MR sih. Benar. Ini usum DSP, ini baru YouTube gitu. Salah. Benar. Gitu. Oh, itu udah jalan, terus bikin juga PT ya, Yud? Bikin. Nah, saya kan sempat punya lagu ya yang dibawain sama Khadijah. Itu ada 2, yang judul Ya Allah Lindungilah Kami sama yang Rindu Rasulullah. Itu saya bikin. Nah, kebetulan yang Ya Allah Lindungilah Kami itu populer di TikTok dari 2020. Lumayan. Nah, itu kan ada nama Ayu Khadijah sama saya pencipta. Iyalah. Nah, saya ke bawah lah. Ke bawah dong. Ke bawah, jadi setiap uploadan saya dari distribusi digital Dikolek lah. naik lah gitu. Dan dikolek juga kan? Iya. Jadi naik gitu ya. Populer dari 2020 sampai sekarang. Oh gitu. Tuh, itu kan berarti pentingnya sebuah publishing loh. Ya itu dia. Nah, itu. Publishing. Nah itu ke publishing orang dulu atau langsung ke udah orang mesen sorangan koleknya? Kalau dari distribusi sih saya sendiri. Kalau dari publishing saya masuk ke MK. Oh, MK Record Jakarta. MK Publisher. Oh, MK Publisher yang Jakarta kan? Kalau dari publishingnya. Kalau distribusi saya sendiri. Gitu. Jadi nanti si MK-nya itu yang nge-collect dan nge-report lah. Ya. Report itu bisa berapa bulan sekali? 6 bulan. 6 bulan kan? Pokoknya saya sebut kayak waktu zaman main di Kang Riki ya, Kang Riki 5 Minutes. Tiba-tiba datang surat. Royalti. Ini gede kan? Ya lumayan. 6 bulan sekali. Sekali ya. Jadi setahun cuma 2 kali gajian ya. 2 kali. Tapi gede Yud. Lumayan lah. Tapi itu tuh emang ada takarannya gitu Yud. Kayak misalnya di medsos tuh kalau misalnya ya di play di medsos itu berapa ini berapa dapat duitnya berapa gitu. Kalau dari publishing itu cuma buat di YouTube ya. Gitu. Tapi itu publishing dapat berapa persen dari Yuda? 30. 30, jadi 70-30 lah gitu ya. Kalau publishing khusus buat YouTube doang. Oh, YouTube doang. Jadi kalau misalnya ada yang cover atau bawain lagu kita atau re-upload, nah itu dapat. Tapi kalau si medsos yang enggak ya, TikTok? Enggak. Jadi cuma khusus di YouTube aja sih publishing. Oh, iya. Udah soalnya kalau di TikTok cuman dari gift doang kan ya? Dapat duitnya. Kalau dari distribusi namanya dia pengguna yang dipakai kan lagunya kan. Misalnya lagu kita dipakai sama pengguna sosial media. Nah, misalnya saya bikin story nih, saya pakai lagu Yuda misalnya. Itu baru dapat. Oh, dapat. Tapi itu beda. Itu yang MK berarti cuma yang YouTube doang. I see. Jadi kan kalau distribusi kita khusus buat distribusi semua. Tapi YouTube udah publishing yang pegang. Itu kayak Kang Heri ya, punya suara publishing ya. Nah, itu dia YouTube kan? YouTube. Jadi khusus buat CMS lah. Ya, CMS-nya lebih ke arah sananya ya. Oke. Terus kalau sekarang Yuda punya CMS sendiri nggak? Nggak. Karena cuma ada berapa di Indonesia juga. Bener, Kang Heri ngobrol. Iya, orang kan ada 10 lah modelnya. Jadi si Massive ya, lain-lain. Dari suara itu Kang Heri. Tapi bisa ke suara lah ya. Bisa. Suara ada Massive lah, banyak berapa. Aman lah publishing mana. Oke. Terus dari situ itu jalan sampai sekarang lah ya. Kalau itu. Terus sempat juga garap band-band lah ya. Dari video klip. Video klip kan? Oh, video klip banyak sih. Belum pisan. Kali-kali yang udah. Banyak kalau video klip ya ada artis juga. Ya ada lah yang beberapa ya. Ada beberapa artis yang saya garap. Ya pokoknya kalian juga tahu lah. Kalau pokoknya kebanyakan sih yang mulai muncul di kabupaten saya bantu gitu ya. Pengen bikin klip ya udah, ayo saya bantuin. Ya, gitu. Mungkin nanti kita bakal bekerja sama ya. Gas. Makanya kita gas saja. Soalnya saya paling resep berkarya. Benar. Soalnya yang saya lihat ya, maksudnya kalau yang pajak di Galur gitu, maksudnya Yuda salah satunya. Salah satu yang orang yang saya pribadi respect pisan gitu lah, maksudnya tuh.
Anjir ieu si udah maksudnya kan itu kan dia harus dan pergerakannya bener tuh. Nah, soalnya ya maksudnya kalau bukan kita sendiri yang mengembangkan daerahnya sadeu ya tuh ya. Terus yang paling penting kan kalau seorang videografer atau editing itu kita dinilainya dari kejujuran. Benar. Eta nu paling penting. Nah, itu yang banyak yang salah itu yang nggak dipercaya karena kejujurannya. Can ge acan ieu alam sabaraha. Sigana butuh salima kamera 2 nu kapake hiji. Nah, hari itu nya. Soalnya banyak. Bener. Apalagi ya banyak kan kayak teman-teman gitu ya, dia sebagai klien gitu. Terus dia nge-hire fotografer, videografer. Anjing teu sesuai anjing ka ai ieu alat naon udah sewa loba anjir aya videona kieu patut. Banyak yang ketidakpuasan itu. Karena terlalu banyak iming-iming. Bener, apalagi kalau misalnya kita durasi edit nih kan emang klien pengennya cepat. Iya. Kebanyakan kan editing wah lama nunggu mood gitu kan. Kalau saya emang dipelajarinya emang harus secepat mungkin. Iya pokoknya ya ngejar ke waktu lah ya. Waktu edit, waktu publish kan punya acuannya sendiri-sendiri. Nah itu. Si klien misalnya, aduh ini saya video buat ini sanggup gak? Gitu. Nah itu, betul. Ya kayak gitu lah. Gitu. Terus kan kalau di bidang video itu setiap videografer beda-beda karakter. Benar. Dan visualnya dari efek, dari dan lain-lain kan. Dan saya tidak pernah menyalahkan. Ya maksudnya tes lain-lain ya, maksudnya itu terserah masing-masing. Cuman ya kadang-kadang kan ada aja gitu ya maksudnya. Ini gimana ada aneh, sedetik gimana ada unik. Oh mungkin stylenya. Kadang-kadang kan ya kayak saya aja ya sempat garap band-band grunge lain-lain lah. Kan dia lebih kasar kan. Ya mau dimenak-menak siga film. Tidak bisa, itu kan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Nah itu, betul. Sempat juga Yuda kayaknya lebih senang ke sinematografi kali ya. Sinematografi. Ya, senang pisannya kayaknya main alur. Saya udah lihat beberapa karya Yuda lah. Karena si Yuda ya. Bisaan gitu. Kayaknya tidak namanya, kayaknya bukan cuma kerja keras juga namanya gift juga untuk orang mah. Nah itu. Dan tes mah gift yud. Tadi sama yud. Tes mah gift bener. Gift. Kan loba beberapa tes lah gitu ya. Ribu boy, tapi bisa ditopang dengan kerja keras lah ya. Kerja keras. Belajar gitu. Nah, itu. Karena belajar sok si udah sampai sekarang nih. Ya misalnya dia karya-karyanya itu sudah dihargai layak lah gitu, tapi dia tetap belajar gitu. Makanya kan update bisanya. Tentang alat lain-lain lah. Nah itu alat. Ya harus emang apa? Zaman sekarang equipment harus ganti, upgrade. Orang inget ya lah, yud, aduh orang bawa kamera, orang nyewa. Sok aya abi aya. Ayo udah kamera naon? Canon naon? 600D. 600D. tapi saya nggak mudihkan dulu gitu dia dengan pakai kamera 600D, tapi dia udah punya tes yang kayak gitu. Sempat juga Yuda film lah ya. Film perfilman. Iya, gimana ngulik bisa nih? Film waktu itu film di daerah Kecamatan Ciganjung dapat penghargaan. Daerah Ibu dapat penghargaan. Banjaran. Terus yang terakhir mah kemarin 2003 Polresta Bandung juara 1 Jawa Barat. Oh, iya. Film sama film geng motor juga Kabupaten Bandung. Oh gitu ya, tentang edukasi lah ya. Edukasi begitu. Tapi benar ya kayaknya video sudah menjadi tools untuk penyampaian informasinya. Nah, itu. Karena sekarang ya dari ya ini makin canggih ya Yun ya. Semua orang bisa nge-produce filmnya sendiri atau apa, nge-branding diri sendiri lain-lain lah gitu. Banyak cara lah gitu. Benar. Apalagi zaman sekarang tuh informasi itu cepat bisa menyebar gitu. Menyebar cepat bisa gitu. Terus dari film juga Meren Yuda bertindak sebagai sutradara punya. Semua kan? Semua pernah pengalaman si modelnya rada ngaco lah gitu. Wah, itu mah sering atuh. Sering ya? Kan sahabat-sahabatnya sutradaranya. Wah, sering. Terus pernah nggak ada kejadian lucu gitu, Yud? Kejadian lucu. Waktu itu pernah syuting film tentang cinta.
Nah, saya kan arahin si talentnya supaya bertengkar, terus pelukan. Nah, setelah bertengkar, pelukan, langsung si talent cowok itu langsung sun kening. Padahal itu nggak ada di skenario. Langsung di-cut. Langsung saya marahin. Woi, jangan dicium. Orang Arab kayak terlalu terbawa suasana. Emang kalau saudara kayak sama kayak pelatih, emang harus Ya, tegas gitu. Harus nggak bisa. Nggak bisa, soalnya tanggung jawabnya itu secara keseluruhan. Nah itu. Sekarang yang penonton lihat tuh cuma satu videonya, Nah, itu. tapi kan melibatkan banyak orang, effort, waktu. Bener ya? Aduh, oh banyak sih momen-momen. Sering apa ya? Lebih ternyata nonton film Nonton lain film. gitu. Hmm. Terus kayak film-film luar lah, apalagi kayak gitu sering kayak gitu nggak ya? Sering nonton film. Untuk referensi lah kali ya. Referensi. Banyak sih nonton film dari awal juga yang masuk ke film. Bener. Terus videografer luar yang Yuda suka apa sih? Kalau luar mah enggak sih. Saya ngiblatnya ke Indonesia. Oh, Indonesia siapa? Upi gua Pak. Oh, the best. Karena equipment yang saya beli rekomendasi dari beliau. Upi gua Pak langsung. Nah, ini tuh. Iya, my efektif loh, Yud. Jadi, kebanyakan kan kadang banyak videografer. Boleh, luka pakai mana? Bener kan? Bener. Bener. Banyak teman saya juga beli lensa yang lain gitu. Hanya percuma mana beli lensa tidak pada umumnya. Nah itu. Karena dijual murah. Bener. Belinya puluhan juta dijual sebarang. Jadi Upi gua Pak baik sih. Saya sebetulnya kenal di sosial media, belum pernah ketemu. Udah lama. Dari 2015. 2015. Saya emang sempat imbukan gitu. Oh gitu. Pas kemarin 2020 saya imbukan juga di Instagram. Saya belum tahu bahwa dia emang penggarap artis Indonesia gitu. Cuma tahunya emang berkecimpung di video lah, Ya, lain lah itu. gitu ya, fotografi Ya. lain-lain gitu. Ternyata, anjir, luar biasa. Orang-orang susah gitu kan, pengen deket gitu. Keren. Berarti ente mah on the track lah. the track. karena apa ya, maksudnya kayak sharing informasi kita dengan orang-orang yang tepat lah gitu. Nah itu, benar. Daripada kebawa tersesat dulu sama orang. Bener. Kan banyak sekarang kayak gitu ya, kayak banyak bisikan-bisikan gitu. Jadi kemana ke Arab gitu lah, jadi te strike tuh dulu. Iyalah tuh jalur benang merahnya itu benar gitu. Bener. Soalnya di video sih yang paling susah sebetulnya dari film. Saya yakin juga kan kalau misalnya ada masuk klien pengen bikin film ini, saya nambah skenario, nulis juga sama. Terus yang paling susah itu editing sama kita kasih soundtrack. Bikin sendiri. Kayak harusnya ngisi scoringnya kali ya. Bikin sendiri. Nah, karena kebetulan saya suka bikin soundtrack, Nah, saya mulai main instrumen, piano, string, kayak gitu. kayak gitu ya udah. Meskipun saya sebetulnya nggak bisa sih, nggak terlalu bisa. Lah tapi udah bisa dipelajari gitu. Kayak emang karena sering dengerin gitu kan. Denger dulu. Jadi piano Tahu juga tahu lah dikit gitu. Nah, terus saya expose lah ke sosial media, distribusiin. Dan alhamdulillah populer juga di TikTok. Kalian pasti teka rasa pakai lagu-lagu si Yuda gitu, teka rasa pakai template-nya Yuda itu kalian itu ini orangnya yang kalian sering pakai. Itu yang jumlah pengguna kalau ditotalin selama 4 tahun pengguna itu sampai 3 juta pengguna. 3 juta pengguna, 3 juta lah menkumpul tas stadionnya lebih anjir. Biasanya kan kita bisa lihat ya infografiknya itu orang mana wae. Oh banyak semua negara. Semua negara ya. Karena kan Instrumen semua yang pakai. apalagi instrumental mah ya. Kayaknya semua orang teh pakai. Semua orang. Kalau beda ya jeung lagu-lagu maksudnya ya ada lirik Indonesianya tuh rada susah kan ya. Itu. Karena kalau instrumen mah semua orang teh pakai anjing. Pakai. Wow, what is this? This is good misalnya kan gitu orang bule. Jadi kan kalau sekarang ya update di media sosial, kita videoin apalagi yang misalnya ada problem yang sedih, kita video temanya, pasti instrumennya pakai yang saya. Karena saya kebanyakan yang sedih. Iya, kebanyakan dan di atas. Bener kan? Bener. Soalnya kalian ya mau bikin TikTok lagi, kalian pasti cari lagu atau instrumen itu yang populer kan? Instrumen sedih pasti saya ada yang di atas kan pasti kan. Oh, ini tips and trick
pengen di atas kayak gitu gimana? Rekomendasi kan berarti kan? Jadinya rekomendasi ini teh. Kalau saya lebih dari ke mesin pencarian. Oh, lebih ke di-push-nya di situ gitu. Misalnya Judul, ini lebih ke permainan hashtag atau gimana tuh? eh, Ini misalnya kan keyword lah ya. keyword. Keyword kan, misalnya lagu Yuda, misalnya Yuda, misalnya lagu sedih, lagu apa, ya mungkin di situ ya. Nah, keywordnya di situ mesin pencariannya. Jadi sebetulnya nama saya nggak terlalu naik gitu ya. Cuman dari beberapa judul lagu yang saya masukin, otomatis di bawahnya ada Yuda Pratama. Ah, Nah, jadi ke bawah gitu. bener, bener. Kayak kekuatan lagunya, kekuatan lagu, kekuatan konten teh, bener-bener. Anjir, iya bahkan yang mau dipikir deh ini Yuda orang Cimaung kan, Yuda orang Cimaung, lagunya kan dia. Bener kan? Bener. Dia dipikir. Iya. Taruhlah Yuda balik lagi ke 15 tahun ke belakangnya awal-awalnya. Tapi kan itu kan karena apa coba Yud? Bener. Konsistensi. Konsisten. Bener. Konsisten dan terus belajar. Sama mental tuh si Yud. Wah, mental pasti lah, nomor satu. Mental. Orangnya sering pernah mengalami lah gitunya. Ini mana video goreng gitu misalnya naon lah. Ini main bass goreng lain-lain lah dicoba aja pada itu kan. Bisa berkarya. Tapi emang saya dari bidang video, dari bidang musik, dari dulu sampai sekarang masih banyak yang emang tidak sesuai sama misalnya kita ada yang bikin klip, harganya berapa saya nggak pernah rip. Nah, kalian yang berpikir sudah tuh mahal. Enggak, jadi tidak mah lebih kepikir Membantu lah. Bantu lah. Cing yakin ketika kita ngebantu orang, pasti pundi-pundi mah udah pasti menunggu lah. Pasti ada weh rezeki mah. Bahkan ada yang beberapa musisi soreang lah ya. Dia bikin klip ke saya dan pas beres dia ngasih uang di amplop, pakai amplop. Nah, saya buka itu 200.000. Oh gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur asli. Tapi di situ saya next lagi dia bikin gratis Karena tahu. Nah, karena saya tahu Takaran lagi kemampuan lah. Ya udah saya gratisin, yang penting konsisten. Saya bantu sampai mana juga. Konsisten. Banyak lah musisi yang di Kabupaten Bandung yang saya bantu. Bener lah. Kudu tuh Yuda. Udah saya kira ya kayak saya aja nya. Aja Yuda kan bisa mengaplikasikan itu dengan kemampuan Yudanya gitu nya. Yuda bisa video dan lain-lain. Ya bisa ngebantunya dari segi itu kan ya. Maksudnya. Urang wae nih berarti jangan bisa nanaon gitu. Urang kayak ngebantu yuk aja. Tahu gitu nya. Gitu. Kadang-kadang sebagai putra daerah teh kita rada miris gitu. Rada miris teh anjir. Yang ngebantu daerah gitu. Apalagi sekarang ya daerah kita teh berkembang secara pesat anjir. Nah itu ada tol teh nya. Saya tidak langsung tol teh cuman alatnya tapi kayak ngerubah si ekosistemnya teh jadi cepat bisa. Nah itu benar. Sok dari orang-orang aja yang pendatang yang kesini anjir emang di kafe di Soreang saha wae ada pendatang kabeh. Ya? Benar. Pendatang semua terus yang dia pengen healing di sini, masih ngeliat ini orang mana, berpindah sini, banyak. Saya sering penasaran dan nanya. Gitu. Benar. Saking hebat gitu. Kalau kita tidak bisa scale up, saya ketinggalan. Benar. Harus scale up relasi. Benar lah. Yang saya lihat dari Yuda ini berhasil lah gitu menurut saya. Ya saya nggak lihat dari nominalnya, maksudnya dari apa ya, karya lah. Karya. Maksudnya saya untuk apanya menjaga semangat untuk berkarya itu. Mental. Ini kan kadang-kadang pernah bukan sebuah problem kreator, musisi dan lain-lainnya. Apakah ketika berkeluarga itu jadi semangat berkurang? Oh enggak. Justru lebih semangat. Hai. Aduh, orang mau sih kan fokus we. Naon. Tapi itu bisa. Banyak juga teman-teman kita lain-lain terlalu terjebak di zona nyaman lah ya. Zona nyaman. Pasti. Orang mah yang nyaman ya. Menurut saya orang mah cukup dibayar 200.000 gitu. Orang tuh butuh karya lah. Orang mau main lah. Itu bisa. Betul. Ya? Benar. Kekuatan karya sendiri itu beda. Karena kan kalau kita ingin berubah, ya kita harus siap untuk perubahan gitu. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kita tuh
terlalu takut gitu ya. Ini lain sih. Apakah karya orang diterima nggak ya? Apakah ya? Untuk maksimal lah weh. Kalian bikin dulu karyanya gambar. Sebetulnya jadi petaka itu dari gengsi. Gengsi jadi petaka buat sendiri gitu. Asli. Beneran, bener pisan. Bener ya gengsi. Aduh, orang mah bunga. Tapi bener emang bener pisan. Benar-benar. Dari gengsi. Itu bener gengsi. Bener gengsi. Jadi penghambat untuk berkembang cik saya. Nah, benar. Saya kan dari video terjun bikin label musik sendiri, bikin musik-musik Nama labelnya apa, lagu. Yud? Promise Creative Studio. Nah, Promise Creative Studio. Ada Instagram lainnya? Ada. Nanti pokoknya ditaruh di deskripsi lah pokoknya. Promise Creative Studio. Pokoknya nanti kalian kontak-kontak lah dari bager ya mah. Kalau kontak via IG lain-lain atau chat, aduh, saya punya keluhan nih. Apa gitu. Boleh, bisa nanya-nanya Didiskusikan tentang aja apa. gitu. Misalkan kalau ini dari segi musisi dulu ya, kayak musisi ini. Aduh, orang mau pada belum video ini gitu. Pengen apa yang lain, terus pengen publishing juga aman nih, bisa nih ngobrol. Udah lain-lain. Permasalahan distribusi musik, publishing, wah pokoknya mah KB lah perlu mau ngetek ya bisa ya Yud ya. Ngetek lain-lain pokoknya. Tapi jangan sungkan-sungkan pokoknya. Terus apa lagi Yud? Selain publishing lain-lain? Paling saya di dunia IT juga. Oh IT lebih kan naon Yud? IT. Programming. Naon? Sosial media lah sekarang. Oh lebih ke IT-nya tapi di sosial media. Base-nya ke situ. Base-nya. Oh iya. Ya kayak how to push trend apa, topik apa yang kali itu lahnya Kalau dulu mah kan IT identik dengan firewall gitu ya. Firewall, lain-lain. keamanan gitu ya. Ya security. Tapi kalau sekarang lebih keamanan sosial medianya. Oh yes, loba enak anu abi kahek itunya. Oh bisa lah di tracking lah ya. Ya iyalah. Tapi emang bener. Cak nomor HP gitu kan, lajak ini. Bener, soalnya zaman sekarang ya, karena undang-undangnya sudah rampung juga kalau ini. Undang-undang udah rampung tentang medsos yang lain. Ya bener lah, medsos teh ini crime, digital crime teh aja. Terus kalian harusnya bermedsos dengan baik dan benar. Nah itu, benar. Ya, kadang-kadang kan komedi ibu-ibu, Nah, benar. curug jahat, bener jempol jahat ya. Naon sih tah gitu. Bukannya beretika lah di medsos dan in real life gitu. Ada juga beberapa lembaga yang kerjasama dengan saya. Iya. Jadi ada di bidang IT atau cybernya. Oh, iya. Udah ya. Ngegarap video Forest lain-lain udah otomatis lah ya. Oh gitu ya dia. Terus sering juga bikin banyak ya dia. Banyak. Kayak terus dokumenter sering kan bisa. Dokumenter dulu sih, film dokumenter. Sempat. Sekarang malah lebih fokus ke video klip sama ke musik. Udah tahu lah. Karena zamannya emang di situ sekarang. Udah. Pokoknya nanti. Ya, by the way tanggal 19 kita bakal ada showcase Yud. Nanti datang aja Yud. Orang ngopi lah gitu. Ayo. Kita melihat perkembangan musik area kabupaten. Tapi emang belum habisan gitu. Belum habisan. Abi ti Laswi, abi ti mana? Loba. Anjir, iya dadakan ke Kabupaten Bandung. Kan baru orang lamun hayang main kan ke kotanya akhirnya orang-orang sana. Benar. Benar kayak gitu lah pokoknya. Terus ada tips and trick atau pesan nggak Yud buat orang-orang yang mau memulai videografi, terus mau memulai di digital lah gitu ya, mau apa main band. Kadang-kadang percaya tuh Yud, pemain bandnya melupakan sisi nukarina ya bisnis ininya nih yang kayak publishing lain-lain lah gitu. Banyak pisan tong boro urang ya musik ini kecil musik besar ge aya anu apa hal sama sekali. Bener edukasi tentang itu terbatas gitu. Kalau masalah edukasi publishing, performing right, distribusi bisa ke saya. Bolehnya ada beberapa sedikit ilmu lah ya, kita mah lebih ke sharing aja lah ya. Sharing bisa. Soalnya ya itu teh bener-bener saya teh lagi mempelajari pisan gitu lah. Permasalahan klaim hak cipta bisa. Nah,
Bener ya, dari segi masalah viral mah oke lah. Yang penting mah keamanannya dulu. Nah itu. Misalnya ketika ini ya sugan-suganan gitu ya, ada rezekinya ya, lagunya naik, Nah itu. orangnya kan aman nih. Nah itu. Sudah ada yang ngurusin lah at least gitu. Bener, ada bisnis satu. Ya bisa 70-30 lah ya. Ya. Biasanya kan. Bener. Ya 70-30 lah untuk si share-nya, tapi tergantung kontrak lah ini nanti mah. Kayak gimana nya. Biasanya itu sign kontraknya ketika misalnya saya di publishing Yuda gitu misalnya. Terus suatu saat saya berubah pikiran, aduh saya ada pengen ketemuin, Bisa. bisa ya? Bisa. Tapi itu mah based on kontrak lah. Bisa. Oke, kayak gitu pokoknya. Iya mas sebenarnya rek 30 jam ge, iya mah ngobrol masalah ini mah ya Emang benar. emang sangat-sangat apa ya seru untuk digali lah gitu. Karena banyak musisi kan ngobrol tentang masalah publisher ke saya gitu. Benar tuh. Zamannya emang sekarang kayak gini. Ya masih bisa, ya cari cuan deh, udah baik dikasih cari cuan ya. Ini cari cuan selain manggung gitu ya. Punya karya itu apa gitu. Benar. Ya misalnya enak ya lah, kalian ngetek lagu, rekaman lain-lain, sudah beres, bikin video klip, ya sudah beres, publishing, yaudah ya kan itu kan tahapan ya. Tahapan karena zaman dulu mah gini kan, begitu kita anak band, pemusik, pasti kalau kita punya cewek, pasti nggak disetujui sama orang tuanya, karena kita anak band, pemusik gitu kan. Nah, zaman dulu pandangannya emang anak band nggak punya uang. Benar. Kalau sekarang, wah di atas sebetulnya. Di atas sebenarnya kalau yang tahu. Tapi cenah Yud. Ini jadi kayak bahasan nih. Orang-orang pada bilang ya kayak bahwa si potensi musik itu, industri musik itu lebih besar, nggak tahu 3 kali lipat, 4 kali lipat dari industri tekstil. Bener. Percaya tuh? Percaya. Iya. So, industri tekstil kan pernah jahitnya, maksudnya secara gila. Saya percaya karena gini ya, dari katalog saya sendiri, dari profil saya di label sendiri, itu kan ada report. Jadi saya tahu per tahun dapat berapa gitu. Sendiri, nggak dipotong apa-apa dan lain-lain. Tahu kan berapa lain? Itu. Makanya saya percaya. Emang saya dataril. Jadi kalian yang percaya itu, iya saya dataril. Nah, si udah punya report lain-lain lah. Nanti bisa sharing, kalau sharing langsung bisa diperlihatkan lah ya. Dari bawah si share itu orang menang sekian, reportnya sekian. Terus pasti ada pajak mana ya? Pastilah pajak. Pajaknya entah itu perorangan atau PT. Pajak perusahaan. Lain-lain. Tapi enak perusahaan lah ya. Ada pajak perusahaan pribadi. Terus PKP per bulan. Per bulannya. Tapi musik itu pajaknya naik 12% kos zaman ayeuna. Itu mah platformnya. Tapi ke kitanya mah kita biasa. mah buat pajak musik biasa enggak. doang kan? Pajak biasa. Oke. Itu mah platform yang kita masuk Spotify atau apa kayak katanya sih. Oh tapi kan misalnya saya daftar ya, misalnya saya punya karya lain. Tapi kan saya harus ngasihin data KTP sama NPWP kan misalnya. Oh nggak usah. Oh nggak usah. Nggak usah. Oh berarti NPWP-nya udah diklaim, udah ditanggung sama perusahaan aja, nanti potong bersih sekian gitu. Nah itu. Oh jadi udah pajaknya udah terpotong otomatis gitu. Oh ya lebih simpel lah kalian. Ya, tidak semua musisi kayak PWP atau. Jadi udah potongan 30% itu udah sama pajak. Udah include. Oh, jadi 70% kalian bersih. Benar. Terus penting tuh Yud buat talent musik lain-lain untuk mempromot dirinya sendiri. Penting lah. Ini misalnya Penting pisan. kumaha karyana rek didengar ya. Nah itu. Hariman hana tenesisnya. Isu udah wae per videografer ini orang kecil gitu mana wae. Ini maksudnya cik keren lah gitu. Saya juga nggak nyangka gitu dari bidang video, kok musik juga populer gitu kan? Benar. Ya saya sok Yuda nanya ke saya. Mana itu musisi, tapi mana pembagian. Terus jangan naon deui atuh. Nah, itu. Manfaatkanlah. Tapi dah saya mah ya episode sekarang kan spesial halus. Biasanya pakai habul. Tapi tidak menutup semangat saya untuk berkarya. Nah, itu benar. Nah, ini kan hanya toolsnya, yang penting mah ide, gagasan, konsistensi. Oh anjir. Konsisten. Yuda game dapat apa yang dia dapatkan sekarang kan konsistensi, bro. Konsisten. Benar. Wah,
repuh pisan. Ojir mau dibalakan, mau dibalakan dulu buat zaman enak. Buatnya. Udah apa pesan sih udah. Ya maksudnya orang sangat bersyukur lah gitu sebagai teman terdekat. Kalau dari bidang video mah kebanyakan nggak pernah dibayar. Yud, kemarin pagar teh inget. Oh, kirain orang teh kabar itu. Oh, orang teh seru. Maksudnya yang dulu dari dulu nggak pernah dibayar. Ya, Karena hobi kan. hobi apa ya namanya we. Nah, Akomodasi mah. Sekarang kan kalau saya lihat kliennya, wah ini orang mampu, Manya we. manya gitu. Iya. Akhirnya kira, bener orang menang, buat orang mampunya misal, sih orang mampu ya misalnya teh, banyak kalau kan puluhan juta, orang ngerasa rugi. Wah, itu mah jajan sapo lagi sabaraha, nah ibarat gitunya. Karena saya dulu kan sempat punya band juga dulu. Kalau pengen bikin video klip rekaman itu kan uang, kita nggak punya uang gitu. Nah ngerasain gitu. Jadi sekarang kalau ini kayaknya band emang mereka Potensi lah gitunya. berpotensi, cuman mereka nggak punya dana buat digital gitu ya, buat bikin klip dan lain-lain. Ya udah saya rangkul, ayo. Gitu. Garap lagu Miles satu lagu. Ayo, gas. Ya, Gas. waktu berubah dirimu itu Ayo. lagu yang ramai di FTV kan. Kita mau bikin klip. Ayo, gas. Gas. Nanti modelnya mah saya siapin lah. Nanti yang ngarahin ya. Yuda. Gas lah. Ya, Gas. sip ya. Tuh. Nanti pokoknya kita bakal ada surprise. Terus menurut Yuda perlu gak gimmick di dunia kreatif dan permusikan lah? Betul lah. Gimmicknya Gimmick. da, Salah satu number one gimmick di mana-mana. hooknya ya lah ya. Entah itu bisnis produk, naon lain-lain menurut gimmick mau dikenal. Penting. Bener-bener bisa. Karena beberapa label yang dulu kerja sama saya semua main gimmick. Semua main gimmick. Oh, ini project juga lu. Dipiralin dulu detik-detik videonya, padahal kita lagi bikin klip gitu. Oh. Suruh viral dulu. Oh iya. Oh iya gitu. Banyak lah. Oh iya. Oke. Aduh, obrolan makin panjang. Makanya thank you banget ya, Dak. Siap, sama-sama. Kita sudah bertemu lagi, sudah ngobrol lagi sekian lama anjir di lapisan. Ketemu di mana ternyata? Terakhir di mana ya? Apa Smiles? Smiles. Oh iya, pas. Studio 8. Ya, kita video klipan lah itu. Video klipan lah. Nah, asa-asa yo dengan Yuda ge anjir manyawe urang. Euy, manya uga yang Yuda jajan. Karena sorangan. Asli. Gitu. Ya, thank you banget pokoknya. Terus follow juga Instagram Yuda Yuda18P. Yuda 18P. Terus di YouTube juga sama ya? Yuda Pratama. YouTube, TikTok, Spotify dan semua Yuda Pratama. Yuda Pratama pokoknya. Jadi buat kalian yang pengen sharing masalah video boleh kontak aja Yuda atau kontak ke saya, nanti saya terusan ke Yuda. Pokoknya jangan menganggap sebuah karya teh mahalnya. Karena kita bisa memaksimalkannya teh dengan alas adanya. Pokoknya tinggal ngobrol si Yuda kan. Tadi yang kalian dengar kan? Yuda tidak pernah menargetkan. Mun maneh beunghar, si Yuda bakal narip. Mun maneh susah ya kayak lawe. Ayolah bebarengan. Gitu. Ya kebebarengan lo ya punya sesuatu lah, ada sesuatu yang bisa Ya benar. kayak gitu. Pokoknya kecil banget. Maju terus lah pokoknya industri pervideoan, Amin. permusikan. Pokoknya karena itu sebuah komponen yang saling melengkapi lah pokoknya. Oke banget yang sudah nonton. Terus see you in the next episode. Bye bye.